Kita ke soal nomor 16. Soal nomor 16 sampai nomor 20 ini nanti tentang masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi ya. Nomor 16, sistem kabinet yang sering berganti-ganti pada pemerintahan demokrasi liberal disebabkan karena apakah A. Pimpinan TNI tengah melakukan penyempurnaan, ataukah B. Adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai, C. Kabinet yang dipimpin oleh Masyumi, D. Karena perjuangan pembebasan Irian Barat. Jelas banget jawabannya ya. Jadi sistem kabinet pada masa demokrasi liberal ini sering berganti-ganti karena masing-masing kabinet ini belum ada rasa persatuan gitu, sehingga masing-masing itu kayak masih mementingkan kepentingan partainya masing-masing gitu. Jadi ada banyak partai, ketika itu ada kurang lebih 10 partai yang dibentuk pada demokrasi liberal. Nah 10 partai ini kayak menyatu dalam kabinet-kabinet gitu. Jadi satu kabinet itu ada yang mungkin kabinetnya berasal dari partai Masyumi, partai PNI gitu-gitu. Nah masing-masing partai, masing-masing orang-orang partai ini hanya mementingkan kepentingan partai masing-masing, sehingga kurang fokus terhadap kinerja kabinetnya gitu. Jawabannya yang B, karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai gitu. Nomor 17. Berikut ini yang bukan merupakan program kerja Kabinet Juanda adalah A. Membentuk kelompok, B. Normalisasi keadaan Republik, C. Melaksanakan pelancaran pembatalan KMB, D. Perjuangan Irian, ataukah E. Mempergiat pembangunan. Jadi Kabinet Juanda ini punya program kerja yang dikenal dengan Pancakarya atau 5 karya, yaitu yang pertama membentuk Dewan Nasional, yang kedua itu normalisasi keadaan Republik Indonesia, yang ketiga melanjutkan pembatalan KMB, yang keempat memperjuangkan Irian Barat, yang kelima mempercepat pembangunan. Ini ya. Jadi tugasnya ada ini 1, 2, 3, 4, 5 itu. Sehingga jawaban ini yang bukan adalah yang A. Membentuk kelompok. Ini jelas banget ya, meskipun kita tidak tahu gitu kelompok ini kelompok apa gitu kan. Jadi jelas yang bukan yang A. Nomor 18. Berikut ini yang merupakan tujuan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1959 tentang kebijakan Senering adalah A. Untuk pembubaran konstituante, B. Untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar dan kepentingan perbaikan uang, C. Untuk perubahan Undang-Undang Dasar sementara 1950 menjadi Undang-Undang Dasar 1945, ataukah D. Untuk mewujudkan pemerintahan yang ada, ataukah E. Untuk memanfaatkan dana cadangan devisa yang menipis. Oke, di sini ada kata-kata senering. Senering itu adalah pemotongan nilai uang tanpa mengurangi nilai harga. Nah, tujuan yang dengan ini ya, adanya kebijakan senering dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1959 ini tujuannya adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar di masyarakat akibat laju inflasi yang tinggi yang berlangsung hingga 1960 gitu. Jadi jawabannya adalah yang B gitu ya, untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar dan kepentingan perbaikan uang gitu. Tapi ternyata kayak program ini tuh kayak kurang mendapat perhatian masyarakat gitu. Malah masyarakat itu banyak yang membelanjakan uangnya pada ketika itu gitu, karena takut uangnya nanti malah nilainya itu turun. Tapi kan ternyata tidak, senering itu tidak mengurangi nilai uangnya gitu. Kemudian nomor 19, pemberian lisensi impor banyak yang salah digunakan. Ini merupakan masalah yang muncul dalam pelaksanaan A. Plan Sumitro, B. Program Benteng, C. Gerakan Asad, D. Rencana 5 tahun, ataukah E. Gunting Safrudin. Nah, ini jawaban juga sudah termasuk jelas ya. Pelaksanaannya ini adalah pelaksanaan program Benteng. Jadi program Benteng ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Kenapa? Karena pada waktu itu tuh tujuannya itu pengusaha dalam negeri itu agar bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing atau pengusaha-pengusaha swasta gitu. Namun ternyata pemberian bantuan ini tuh diselewengkan oleh pengusaha dalam negeri, karena pengusaha itu cuma ingin
memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa memajukan usahanya gitu. Bahkan ada beberapa itu yang kayak menjual lisensinya, malah dijual kepada pihak swasta gitu. Padahal itu bantuannya itu untuk pengusaha dalam negeri gitu. Oke, kita ke soal nomor 20. Mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun bisnis modal di bawah perlindungan pemerintah merupakan program dari A. Alibaba, B. Dewan Pertimbangan Agung Sementara, C. Program Benteng, D. Gerakan Asat, ataukah E. Biro Perancang Nasional. Nah, ini jelas ya, jawaban ini hampir sama dengan nomor 19. Nah, program ini merupakan program Benteng. Jadi program Benteng ini merupakan program yang digadangkan oleh pemerintah untuk membantu pengusaha pribumi gitu agar bisa bersaing dengan para pengusaha swasta. Itu ya jawabannya yang C, program Benteng.